Shalom Jemaat Tuhan, saya Cislin yang akan menyampaikan info pekan ini. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Halo teman-teman Youth, kita akan berfellowship dan beribadah bersama setelah ibadah raya selesai. Jangan lupa datang ya.
Mari mengadakan mesbah keluarga masing-masing bersama keluarga, teman, atau tetangga terdekat. Bagi yang rindu membentuk mesbah keluarga, dapat menghubungi Bapak Pendeta Muda Nathanael Kristanto. Ayo MK! Rumah doa diadakan setiap hari Rabu jam 10:30 sampai jam 10:30 di gereja. Ibadah Pondok Daud diadakan pada hari Kamis 13 Juni jam 6:30 malam, disertai dengan perjamuan kasih. Doa persiapan ibadah raya diadakan setiap hari Sabtu jam 11 sampai 12 siang di gereja. Ibadah raya hari Minggu 16 Juni jam 8 pagi dilayani oleh Pendeta Stevi Lucy dari Jakarta dan disertai ibadah anak jam 8:30 di lantai 2. Seminar keluarga pada hari Minggu 16 Juni jam 10:30 sampai jam 12 siang di gereja dilayani oleh Pendeta Stevi Lucy. Untuk keperluan konsumsi, Bapak Ibu Saudara bisa mendaftar kehadirannya kepada Saudari Agustin atau Asur di depan. Seminar keluarga gratis, jadi segera daftarkan diri Anda bersama keluarga. Pembinaan tim Praise and Worship pada hari Minggu 16 Juni jam 1 sampai jam 3 sore di gereja dengan pembicara Pendeta Stevi Lucy dan Morgan Sikirlaki. Seluruh tim PW diwajibkan hadir untuk mengikuti pembinaan. Katekisasi baptisan air diadakan pada hari ini setelah ibadah raya selesai. Bagi Bapak Ibu yang rindu menyerahkan anak-anaknya untuk didoakan, bisa menghubungi Bapak Pendeta Muda Nathanael Kristanto. Usia yang bisa diserahkan dari 0 sampai 11 tahun. Selamat kepada Maria Adinda Oktaviana yang telah menyelesaikan pendidikan SMA. Sukses untuk pendidikan selanjutnya. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Ibu Eva Tumina pada tanggal 4 Juni, Bapak Yohanes Slamet pada tanggal 6 Juni, dan Ibu Yusnita Lusiska Simatupang pada 7 Juni. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekian info pekan ini, tahun 2024, kuat dalam Kristus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat bertemu lagi di rumah Tuhan. Ada sukacita hari ini, seberapapun kita yang hadir, kita tidak akan terpengaruh dengan keadaan sekitar, penyakit, permasalahan. Hari ini kita mau fokus datang pada Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Amin. Hati kita ada di sini. Haleluya. Kita akan membaca ayat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan berdiri sama-sama. Kita baca 2 kali ya. Tidak usah cepet-cepetan. Kita baca sama-sama. Kita maknai firman Tuhan pada pagi hari ini. 1, 2, 3. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Sekali lagi. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kembali silakan duduk kembali. Kita akan datang pada Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami datang kepadamu menyembah Engkau Yesus, mengagungkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup dalam hati kami, dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati kami hari ini. Kami menyembah-Mu. Mari angkat suaramu, tinggikan Dia, agungkan Dia. Ini
selalu pelihara Kasih setiamu Tuhan, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup dengan segenap hati nyanyikan. semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di Amin Tuhan. lebih luas dari samudra. Kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Yesus Tuhan, semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. kasih-Mu Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. sekali lagi. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu pelihara. yang memelihara hidup kami, Kasih dan setia pernah layu. tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita percaya di setiap musim hidup kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menolong kita, kebaikannya buat hidup kita. Haleluya.
lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. sungguh. Mari jemaat saja nyanyikan. Lebih luas. Tak terbatas kasih-Mu besar bagi kami Tuhan. Yesus, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa Takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. sungguh lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. sungguh ku bersyukur, tak terbatas. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau yang sudah hadir di sini, siap melawat setiap kami Tuhan. Biar kami menikmati hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Biar kami menikmati kasih-Mu Tuhan. Biar kami menikmati Engkau. Kami boleh merasakan sukacita yang lebih lagi di tempat ini Tuhan, yang tidak kami dapatkan selain di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap memuji Engkau. Kami siap tinggikan Engkau dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapak, Engkau kirimkan malaikat-malaikat-Mu untuk bersorak-sorai bersama-sama dengan kami di tempat ini Tuhan. Kami rindu hanya untuk memuji dan membesarkan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memuji Engkau. Mari Bapak Ibu yang siap memuji Tuhan, katakan bersama-sama dengan saya. Amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Pujian ini sudah sering kita dengar. Kita mau menikmati pujian ini. Boleh goyang-goyang dulu. Jangan berdiam diri. Kita mau ngikuti irama pujian ini. Haleluya. Boleh tepuk tangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau satu Penuh kasih, dua penuh nikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Katakan, Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira. Bersama siapa? Amin. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang. mari bergembira, sukacitaku dalam
sukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Katakan, Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacita. Sekali lagi. Dalam Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku hanya dalam Kristus. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Masih kuat bangkit berdiri. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Katakan kepada kanan kiri, salam bahagia dan salam sehat. Mari kita berikan kanan kiri, salam bahagia dan salam sehat. Kita bersyukur di tempat ini menjadi keluarga yang diberkati. Amin Bapak Ibu. Kasih Tuhan melimpah atas hidup kita. Karena kita menjadi jemaat yang diberkati Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab balasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya Sangat besar bagiku. aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas ampunan Anugerah Tuhan bagiku. Hormat syukur bagi Allah kita. Jadi keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan. kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab balasanku limpahkan segalanya, Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semuanya mari. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas ampunan anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati.
bersama-sama angkat tangan kanan kita, memberkati kanan kiri kita. Sama-sama katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku, Tuhan bagiku. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Yesus luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Saya mengundang jemaat GBI Ebenezer yang junior-junior, mari. Anak-anak sekolah minggu, generasi penerus di tempat ini. Mari. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam batra. Nabi turunlah, Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Hujan lebat. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Terima kasih kalau hujan lebat Bapak Ibu tidak hadir di tempat ini. Tapi bersyukur karena kemurahan Tuhan, Nabi Nuh dan istrinya beserta mantu-mantunya kita ada sampai hari ini. Terus kami minta Ibu Guru Ambar berdoa untuk anak sekolah minggu. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur dan hormat boleh kami panjatkan kehadirat-Mu. Terima kasih Bapa untuk nafas hidup yang masih Engkau berikan untuk kami nikmati. Terima kasih untuk sukacita dan berkat baru yang boleh kami rasakan. Terima kasih Engkau juga masih memberikan kesempatan untuk kami datang beribadah kepadamu. Terkhusus untuk anak-anak-Mu sekolah minggu yang sebentar mereka boleh memuji, membesarkan dan memuliakan nama-Mu. Biarlah sukacita itu boleh ada atas hidup mereka, atas masa kecil mereka, atas masa sekolah mereka Bapa. Engkau memberkati di mana mereka bermain, di mana mereka bersekolah, terkhusus juga untuk orang tua mereka. Berkat-Mu tercurah untuk mereka boleh memenuhi segala keperluan yang dibutuhkan oleh anak-anak ini Bapa. Setiap kami guru sekolah minggu, layakkan kami untuk melayani Engkau, nama-Mu yang terus dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik, sangat baik atas hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau mengucap syukur dan berdoa kepadamu. Haleluya, amin. Selamat beribadah sekolah minggu. Kita akan mempersiapkan untuk doa syafaat, mempersiapkan diri. Lebih luas Dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh kami bersyukur kepadamu Bapa pagi hari ini. Kami boleh merasakan kasih Tuhan yang sungguh tak terbatas di dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini Bapa. Kasih Allah tidak bisa diukur oleh kekuatan kami. Kasih Allah tidak bisa kami ukur dengan apa yang ada pada kami. Sungguh Bapa,
luar biasa pemeliharaan Allah atas kami semua, seluruh sidang jemaat-Mu di tempat ini. Kami boleh ada saat ini di tempat ini adalah karena kasih Allah. Dan kami rindu Tuhan, kasih Allah ini boleh sungguh-sungguh dirasakan bagi bangsa kami dari Sabang sampai Merauke itu. Inilah Tuhan yang kami rindukan. Engkau memberkati bangsa kami Tuhan. Kami bersyukur kami boleh hidup di tengah-tengah bangsa yang penuh dengan kemakmuran. Loh Jinawi. Kami bersyukur Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Dan kami tiada henti-hentinya berdoa bagi bangsa kami ini. Untuk Tuhan selalu memberkati bangsa ini Bapa. Engkau memperhatikan bangsa ini. Engkau mendatangkan kesejahteraan atas bangsa ini. Engkau mendatangkan damai sejahtera atas bangsa ini. Bangsa kami yang terkasih Bapa. Ini yang kami rindukan saat-saat ini ya Bapa. Sehingga kami boleh senantiasa datang kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Karena kami boleh hidup di tengah-tengah bangsa yang diberkati Tuhan. Untuk itu Bapa, kami bersatu hati berdoa bagi pemimpin-pemimpin negeri kami. Kami tahu ada banyak hal yang terjadi. Tetapi ketika kami bersatu hati berdoa bagi pemimpin negeri ini, maka akan datang berkat Tuhan atas pemimpin kami, baik yang di pusat maupun yang di daerah. Bahkan Bapak Presiden dan Wakil Presiden yang sudah Tuhan pilih, mari Tuhan penuhi mereka dengan hikmat daripada Allah. Seluruh kabinet jajaran pemerintah yang sudah Tuhan pilih pun, Engkau penuhi dengan hikmat daripada-Mu. Sehingga setiap keputusan-keputusan yang dibuat itu mensejahterakan kami semua Bapa. Hati yang takut akan Engkau, hati yang sungguh-sungguh takut akan Engkau, biarlah Engkau taruh itu di dalam hati mereka Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami hanya bisa menaikkan doa kami kepadamu untuk bangsa kami. Dan kami juga berdoa bagi kota kami tercinta Salatiga. Kalau hari-hari ini pun, saat-saat ini sedang dipersiapkan pemimpin yang baru. Tuhan, kami mohon Engkau memberikan seorang pemimpin yang takut akan Tuhan. Sehingga kota ini boleh sungguh-sungguh merasakan pertolongan daripada Allah. Engkau hadir di kota kami terkasih, mempersatukan kota ini Tuhan dalam kasih Tuhan, sehingga kami tetap boleh beribadah kepadamu. Memberkati calon-calon pemimpin yang saat ini sedang dipersiapkan Bapa. Dan Kau taruh dalam hati kami untuk kami boleh memilih pemimpin, Bapak Wali Kota ataupun Wali Kota yang ada, yang akan terpilih dengan sungguh-sungguh hikmat yang daripada Allah turun atas kami Bapak. Sehingga pemimpin kota ini boleh diberkati. Dan kota kami terkasih tetap boleh diberkati. Terima kasih Bapak. Engkau pakai BKGS gereja, BKGS yang ada di kota kami. Pakai seluruh pengurus yang ada dari ketua sampai pengurus-pengurus yang lain. Engkau memberikan hikmat untuk mereka boleh sungguh-sungguh memberikan program yang sungguh-sungguh mendatangkan kemuliaan dan kepujian bagi nama Tuhan. Dan bisa menjangkau jiwa-jiwa kota ini, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati setiap doa yang dinaikkan kepadamu. Memberkati sekali lagi seluruh sidang jemaat-Mu yang ada saat ini maupun yang tidak hadir saat ini. Dimanapun mereka berada, Engkau lawat mereka Bapa. Engkau tolong mereka Tuhan. Ketika mereka ada yang sedang sakit Tuhan jamah, ada yang susah Tuhan hiburkan. Jika ada yang lemah Tuhan kuatkan.
Dan Engkau juga memberkati setiap pergumulan-pergumulan yang ada di dalam sidang jemaat-Mu. Kami sungguh-sungguh membutuhkan Engkau di dalam setiap pengiringan kami kepadamu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, ketika kami datang kepadamu. Untuk itu Tuhan, Engkau lawat seluruh sidang jemaat-Mu yang ada. Engkau memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja kami. Engkau memberkati setiap pengurus-pengurus gereja yang ada di dalam gereja kami, untuk kami boleh bersatu hati untuk melayani pekerjaan-Mu dan membangkitkan semangat yang luar biasa di dalam sidang jemaat-Mu di tempat ini. Mulai dari guru-guru sekolah minggu, pengurus kaum wanita, pengurus kaum pria. Tuhan, Engkau memberkati mereka, pengurus kaum muda, multimedia, pemain musik dan sebagainya. Engkau memberkati, bahkan gembala sidang kami sekeluarga, Tuhan berkati. Ibu Lydia Lo, Tuhan berkati. Mbak Rum sekeluarga, Tuhan berkati. Semuanya yang menjangkau jiwa-jiwa bagi Engkau di tempat ini, Engkau limpahkan urapan daripada Allah. Kami rindu ada kebangkitan rohani terjadi di gereja ini. Ada kebangkitan rohani yang terjadi di gereja ini Bapa. Kami rindu banyak jiwa-jiwa boleh datang kepadamu. Terima kasih Tuhan. Itu bisa terjadi ketika kami duduk di bawah kaki Tuhan. Amin. Dan menyerahkan semuanya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sungguh luar biasa jika gereja ini boleh dibangkitkan. Jemaat-Mu ada kehausan, kerinduan akan firman Tuhan. Amin. Visi dan misi gereja ini boleh terjadi. Amin. Kehausan yang sungguh-sungguh akan Engkau. Terima kasih Bapa, mengurapi hamba-Mu yang sebenar akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi dengan urapan yang sungguh-sungguh daripada Allah, sehingga kami yang datang haus akan firman-Mu, kami boleh dipuaskan. Kami boleh kembali ke tempat kami masing-masing dengan hati yang penuh sukacita, karena kami percaya Engkau ada di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh doa kami di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, akan persiapan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita yakin dan percaya kita menjadi keluarga-keluarga yang menjadi berkat dan diberkati. Kita akan bersama-sama siapkan hati kita, pikiran kita, hanya tuju kepada Tuhan, bersiap pujian. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. kiranya Tuhan Kiranya Tuhan berkenan berkati. memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya. Kau beri kasih karunia, damai sejahtera, Yesus baik bagimu. Kita akan pujikan lagu ini dengan segenap hati kita. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Kiranya Tuhan berkenan Kiranya Tuhan berkenan
diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, dengan siap pujian kita, dengan segenap hati kita akan ucapkan dengan iman kita. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, kita kasih karunia, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. dengan iman kita. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera.
Kasih-Mu besar atas kami, Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagimu. Katakan sekali lagi, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagimu. Memberi kasih karunia, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagimu. Memberi kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagimu. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan-Mu. Engkau yang melindungi kami, Engkau yang menyinari kami dengan segala damai sejahtera, kebaikan Tuhan, rahmat dan anugerah-Mu yang Tuhan selalu limpahkan, tidak pernah berhenti buat setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kalau kami ada hari ini, kami tahu itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu semua karena rahmat Tuhan yang begitu besar buat setiap kami. Saatnya kami Tuhan akan mendengarkan firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi kerinduan hati-Mu. Biar Roh Kudus Engkau bekerja secara leluasa hari ini ke dalam setiap hati, setiap jemaat-Mu yang hadir. Biar setiap kami bisa mendengar seluruh kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau sampaikan untuk jemaat-Mu, sampaikan hari ini Tuhan. Biar itu mengubah paradigma kami, mengubah pemikiran kami selama ini Tuhan. Sehingga kami menjadi lebih baik lagi, menjadi seperti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kita semua yang sudah siap katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semua, selamat pagi. Setiap kita pasti menginginkan hidup yang bahagia. Ya. Bulan ini tema gereja kita adalah tentang keluarga yang kuat di dalam Kristus. Setiap orang rindu untuk hidup bahagia, dalam keluarganya pengen hidup bahagia. Ya, tidak pernah ada pasangan yang mau menikah tetapi tujuannya tidak bahagia. Semua tujuan orang yang mau menikah pinginnya bahagia. Mungkin di sini ada anak-anak muda yang baru menjalin hubungan, baru mau pacaran. Pasti punya impian, pasti punya tujuan dalam hidupnya, ya kan? Pengennya membentuk satu keluarga yang bahagia. Tidak pernah ada satu orang pun, satu pasangan yang ketika dia mau melangkah dalam pernikahan, tapi dia punya tujuan, nanti aku nikah, habis itu aku mau cerai. Gak ada yang seperti itu kan? Semuanya pengen bahagia, maunya pengen langgeng sampai akhir hayatnya. Karena itu kita bisa dengar ada banyak rumusan-rumusan tidak tertulis ya di antara kita bilang begini. Kalau kepengen rumah tanggamu bahagia, setidaknya ya umur itu menentukan katanya. Ini kan saya bilang rumusan tidak tertulis ya yang orang-orang bilang. Jangan menikah dengan umur yang terlalu jomplang misalnya. Bedanya 30 tahun gitu. Tapi ada nggak yang menikah seperti itu?
ada ya. Kalau nggak salah Ahmad Albar itu umur berapa ya? 70, istrinya masih umur 30-an ya. Nah, dapat daun muda dia. Nah, tapi ternyata ketika banyak juga orang-orang yang punya umur yang seimbang, mungkin bedanya cuma 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, tapi nggak bahagia juga dalam hidupnya. Terus ada yang bilang seperti ini, kalau gitu, kalau nikah itu pendidikannya harus minimal sama. Jangan lulusan S3 kawin sama lulusan SD. Nanti pasti kamu ribut, nggak pernah cocok. Nah, orang-orang yang selevel, lulus sama-sama S3, nggak menjamin mereka bahagia. Ya, buktinya mereka juga banyak yang ribut, banyak yang akhirnya juga cerai, ya, karena tidak bahagia. Ada begitu banyak rumusan ya di dalam lingkungan masyarakat kita supaya keluarga kita bahagia. Tapi sebenarnya kalau mau keluarga kita itu bahagia, yang harus kita pelajari adalah siapa sih yang punya ide membuat keluarga? Siapa, Bapak Ibu, Saudara? Yang punya ide membuat keluarga itu Tuhan. Kalau Bapak Ibu lihat di Kejadian, itu adalah ide Tuhan untuk membentuk satu keluarga. Setelah Tuhan menciptakan dunia, Tuhan membentuk satu keluarga. Tuhan menciptakan Adam, kemudian Tuhan memberikan Hawa kepada Adam. Setelah itu Tuhan memberkati mereka dan berkata, beranak, cuculah dan penuhilah bumi. Jadi, kalau kita mau keluarga kita bahagia, kita harus kembali sama firman Tuhan. Kita harus tahu. Kan yang membuat keluarga itu Tuhan. Jadi yang punya rumusan ya, yang punya resep bahagia itu adalah Tuhan. Karena itu kita harus belajar melalui firman Tuhan kalau mau keluarga kita bahagia. Wah, ternyata nggak kelihatan ya. Itu judulnya begini, dalam Kristus sama dengan keluarga bahagia. Jadi kalau di dalam Kristus keluarga bahagia. Selanjutnya kita mau baca di Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Ini kemarin WBI disampaikan sama Bu Rina. Saya pikir wah kok sama. Saya juga nyiapin hal yang sama. Tapi namanya firman Tuhan saling melengkapi ya Bu ya. Baik, kita akan baca sama-sama ya di Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Di sini ada pria dan wanita. Nanti yang pria membaca ayat yang ganjil, yang wanita membaca ayat yang genap. Baik, kita mulai ya. Dari pria dulu. 1, 2, 3. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Nah, ini adalah apa judulnya? Bapak Ibu di atasnya? Berkat atas rumah tangga. Dikatakan yang pertama itu berbahagialah. Dalam bahasa aslinya dikatakan barak. Barak itu diberkati, ya. Diberkati setiap orang. Ini tidak hanya ditujukan kepada kepala keluarga. Ya, sepertinya orang kalau membaca ini, oh ini ditujukan buat bapak-bapak saja, buat kepala keluarga. Tapi di sini dikatakan setiap orang. Berarti ini mengacu kepada setiap orang, baik suami, istri maupun anak-anak. Jadi diberkati, berbahagia orang yang takut akan Tuhan.
Nah, untuk menjadi keluarga yang bahagia, kita mau lihat dari ayat-ayat ini. Apa saja yang Tuhan ajarkan buat setiap keluarga-keluarga kita. Nih, bagaimana memiliki keluarga yang bahagia. Yang pertama adalah takut akan Tuhan. Saya bacakan di ayat yang pertama. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Takut akan Tuhan. Saya rasa sering kita mendengar ya, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu apa? Takut akan Tuhan itu menjauhi dosa. Terus apa lagi? Menghormati Tuhan. Terus kesadaran Tuhan mengawasi hidup kita. Karena kita menghormati Tuhan, ya, dan kita sadar bahwa Tuhan mengawasi hidup kita, kita akan menjauhi dosa. Kalau keluarga kita mau bahagia, yang perlu kita lakukan yang pertama adalah takut akan Tuhan. Ada seorang nenek bercerita sama cucunya. Dia bilang begini sama cucunya, "Cuk, dulu uang 10.000 itu, Cuk, nenek tuh kalau ke supermarket bisa dapat macam-macam. Bisa dapat gula, bisa dapat minyak, bisa dapat bedak, lipstik, bisa dapat permen. Wah, bisa dapat banyak." Terus cucunya heran, "Wih, hebat juga ya zaman dulu itu ya. 10.000 bisa dapat macam-macam. Oh, kalau sekarang Nek nggak bisa ya Nek, karena inflasi." Terus kata nenek, "Inflasi itu apa toh?" Itu loh, ada penurunan kan mata uang. Jadi uang yang tadi 10.000 berapa puluh tahun yang lalu itu bisa dapat apa-apa, sekarang dapatnya cuma sedikit. 10.000 kalau ke supermarket dapat apa, Bapak Ibu? Permen. Minuman botol, 2 botol, 3 botol. Terus kata si nenek, "Enggak, bukan gitu, Cu. Sekarang itu banyak CCTV." Enggak mudeng ya? Sekarang itu karena banyak CCTV. Jadi 10.000 nggak bisa dapat banyak. Mudeng nggak? Berarti dulu neneknya suka ngutil. Suka ngutil di supermarket. Tahu CCTV ya? CCTV itu apa namanya? Kamera itu loh. CCTV. Ya, saya ngomong bahasa Indonesia CCTV. Jadi zaman dulu kan nggak ada CCTV. Jadi kan orang bisa ngutil nggak ketahuan. Sekarang apa-apa ketahuan CCTV. Jadi 10.000 juga nggak bisa dapat apa-apa. Ya dapatnya ya segitu gitu ya. Kalau dia ngutil dia bakalan ditangkap. Nah, itu maksudnya bahwa takut akan Tuhan itu punya kesadaran Tuhan tuh ngawasi hidup kita. Kalau kita nggak punya kesadaran Tuhan mengawasi hidup kita, ya kita kan bisa dengan mudah melakukan yang namanya dosa. Yang namanya suami istri, ya. Kita sekarang bisa melakukan dosa tidak terlihat sama pasangan kita. Karena dibantu sama apa? Ini loh, handphone. Handphone ini berbahaya. Ya. Setiap orang punya handphonenya masing-masing. Rahasia orang tersebut ada di handphone tersebut. Tapi kalau kita takut akan Tuhan, kita nggak akan sembarangan ya memakai handphone kita. Kenapa orang bisa selingkuh? Karena sekarang dengan mudah install aplikasi kencan. Udah punya istri juga pakai kenalan di aplikasi kencan ya. Masih cari-cari cewek di sini. Atau kita bisa lihat bahwa dengan adanya handphone, konten-konten yang tidak baik itu bisa dengan mudah didapat.
kalau kita takut akan Tuhan, kita nggak akan lakukan itu. Karena kita mencintai istri kita, karena kita mencintai suami kita nggak akan dengan mudah membuka hal-hal yang nggak baik di dalam handphone. Ya, tapi kalau kita tidak mencintai, mulai hilang cintanya kepada suami atau istri kita, dan yang terutama ini, nggak takut akan Tuhan, tidak sadar bahwa Tuhan itu mengawasi hidup kita, dengan mudahnya kita bisa punya banyak rahasia di handphone ini. Ya, istri nggak tahu, suami nggak tahu. Jangan sampai handphone ini ya itu merusak hubungan antara suami dan istri. Karena itu saya sarankan suami istri itu nggak usah pakai password. Boleh pakai password, tapi pasangannya harus tahu siapa yang suami istri di sini yang pakai password, suaminya atau istrinya nggak tahu. Kalau sampai berani seperti itu berarti ya bapak ibu itu punya rahasia. Ya. Rahasia itu berbahaya buat keutuhan rumah tangga. Kalau yang masih seperti itu hari ini bilang sama istrinya, bilang sama suaminya, ini loh passwordku ini. Jadi kapanpun bisa dilihat sama pasangan kita. Ya, takut akan Tuhan itu menjauhi dosa, menghormati Tuhan. Banyak orang-orang bekerja sekarang ya, nggak jujur karena mereka nggak takut sama Tuhan, menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan uang ya. Saya kadang-kadang lihat kalau di TV itu ini orang-orang misalnya jualan, mereka pengen dapat untung yang sebesar-besarnya dengan mengeluarkan biaya yang sekecil-kecilnya. Itu memang prinsip ekonomi ya. Tetapi seharusnya juga harus memikirkan dampak-dampaknya. Banyak orang misalnya membuat makanan snack, harusnya memakai pewarna makanan. Pewarna makanan lebih mahal ya, Bapak Ibu yang ibu-ibu yang jualan daripada kalau pewarna pewarna tekstil katanya. Mereka katanya banyak memakai pewarna seperti itu supaya dapat untung lebih besar. Menghalalkan segala cara hanya untuk bisa mendapatkan uang. Ini adalah orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Ini juga berlaku buat anak-anak. Di Indonesia ini ada budaya menyontek, bener gak sih? Kalau kamu gak nyontek, wah kamu gak keren gitu ya. Semua orang pasti pernah menyontek. Tapi kalau menyontek ini jadi budaya terus menerus sampai engkau besar, itu akan jadi sifatmu, akan jadi karaktermu. Bayangkan ya, ketika anak-anak itu mencontek, ketika dia lulus, dia dapat nilainya bagus. Tapi hasil contekan, berarti bukan hasil ide pikirannya sendiri. Bayangkan ketika dia jadi dokter, ketika dia harus meresepkan resep buat pasiennya, ketika ada satu pasien yang sakit, dan dia lupa, wah ini resepnya apa ya? Akhirnya dia ngasih asal-asalan saja. Itu kalau seorang dokter meresepkan hal seperti itu, bisa dibayangkan pasiennya seperti apa nantinya. Ya. Misalnya menjadi seorang insinyur, dapat proyek membangun gedung berapa puluh tingkat. Tapi karena dia sebenarnya nggak pinter, akhirnya dia salah bikin perhitungan. Dalam waktu tidak lama, ketika ada sesuatu, ada gempa bumi, itu bisa roboh hanya gara-gara nggak bisa bikin perhitungan yang baik. Itu cuman hanya gara-gara mencontek. Sepertinya sesuatu yang kecil ya, tetapi itu berdampak besar. Karena itu segala sesuatu yang namanya dosa harus dijauhi ya. Selalu ingat, punya kesadaran bahwa Tuhan itu mengawasi hidup kita. Ketika kita menghormati Tuhan, ketika kita melakukan segala sesuatu, ya, kita lakukan dengan
takut akan Tuhan. Begitupun juga keluarga-keluarga, suami, istri, orang tua anak. Di dalam keluarga seharusnya ini yang pertama harus ditanamkan di dalam keluarga adalah takut akan Tuhan. Kalau mau keluarga kita diberkati, mau keluarga kita bahagia, yang pertama harus takut akan Tuhan. Nah, yang kedua saya bacakan di Mazmur 128 ayat 3. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Nah, yang kedua, firman Tuhan mengumpamakan keluarga itu seperti kebun. Bapak Ibu, kalau kita punya kebun itu supaya menghasilkan buah harus diapain? Harus dirawat. Harus dirawat baik-baik. Kalau kita mau kebun kita itu berbuah yang banyak harus dirawat. Ya, jadi yang kedua, supaya memiliki keluarga yang bahagia harus dirawat. Dirawat itu dengan apa saja? Cara merawat keluarga harus merawat dengan cinta. Saya kayaknya sudah pernah memberikan hal ini kayaknya tahun lalu ya. 5 bahasa cinta. Di sini atau di WBI ya, saya lupa ya. Di WBI ya, ada 5 bahasa cinta. Masih ada yang ingat nggak? Pujian, ya. Yang satu pujian. Yang kedua dengan pemberian hadiah. Yang ketiga, sentuhan fisik. Yang keempat, memberikan waktu yang berkualitas. Yang kelima apa ya? Tindakan melayani. Nah, setiap orang itu punya bahasa cinta masing-masing. Karena itu suami istri harus kenal suaminya, istrinya, bahkan anak-anaknya masing-masing. Mereka punya bahasa cinta sendiri-sendiri dan cara merawat itu dengan cinta, ya. Kadang-kadang kita ya, Bapak Ibu, setelah menikah sekian tahun, ya, berbeda, cinta kita tuh sepertinya sudah mulai berkurang dibandingkan ketika kita masih pacaran. Benar apa benar? Siapa yang sudah menikah lebih dari 10 tahun? Yang sudah menikah lebih dari 10 tahun. Masih gandengan nggak kemana-mana? Masih gandengan nggak? Kadang-kadang digandengin, panas gandeng-gandeng gitu kan. Udah lebih dari 10 tahun. Beda ketika masih pacaran, kemana-mana pengennya gandengan. Terus kalau udah pegang gitu rasanya tangannya serseran ya. Cuman kram. Padahal cuman megang tangan saja. Ya. Saya kalau sama suami misalnya pergi ke rumah makan gitu, ke kafe gitu. Kita suka merhatiin. Kita bisa tahu ini pacaran, ini selingkuhan atau suami istri. Bener nggak? Suka merhatiin nggak? Ya kan? Kalau anak-anak pacaran itu berbeda, ya kan? Ngobrol, kayaknya tidak pernah habis-habis. Apa yang mau disampaikan tuh nggak pernah habis-habis. Kayaknya tidak bisa melepaskan pandangan matanya dari kekasihnya. Itu masih pacaran. Kalau selingkuhan juga sambil masih tetap memperhatikan satu sama lain, tapi matanya sambil lihat sana sini ada yang dikenal. Nah, kalau suami istri, kayak gimana? Udah nggak pernah ngobrol, megang handphone masing-masing. Nah, itu seperti itu. Padahal ya, yang namanya keluarga itu harus dirawat supaya cintanya masih tetap harus ada. Jangan sampai setelah 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun
makin lama cintanya makin luntur. Kalau kita mau keluarga kita bahagia, harus dirawat. Kalau kita bisa merawat, ya, dikatakan dalam Mazmur ini, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Bapak Ibu tahu, pohon anggur itu dia adalah tanaman merambat ya. Pernah melihat pohon anggur? Dia itu tanaman merambat. Jadi untuk dia bisa bertumbuh, dia harus ada tiang penyangga. Tiang-tiang penyangga. Tiang penyangga itu siapa? Ya suami yang bisa melindungi istri. Supaya istrimu itu bisa jadi pohon anggur yang subur menghasilkan buah yang manis. Kalau tidak disangga oleh suami, istri-istri, dia bisa menghasilkan buah yang manis nggak? Hah? Buahnya asam. Makanya jangan heran kalau di rumah istri sering ngomel, ngomongnya pahit. Karena apa? Suami tidak berfungsi sebagai tiang penyangga yang melindungi istrinya, yang menjaga istrinya. Karena itu sebagai seorang suami, ya, harus bisa merawat. Kalau mau punya istri, ya, yang seperti buah anggur yang manis, kalau di rumah bisa kedengaran suaranya yang selalu manis, ngomong baik-baik, nggak diomel-omelin. Jadilah suami yang bisa jadi tiang yang melindungi, yang menjaga istrinya. Begitu, Ibu, Bapak-bapak. Amin. Jadi kalau ada istri-istri yang sukanya nyebelin, gosip sana sini sama tetangga, berarti suaminya itu tidak bisa jadi tiang penyangga yang baik. Ya, perhatikan saja ya. Kalau istrinya pahit aja, sukanya ngomong pahit, itu suaminya tidak berfungsi. Jangan nyalain istrimu. Lihat dirimu. Kenapa ya suami istriku kayak gitu? Karena aku tidak bisa jadi tiang penyangga yang baik buat istriku. Bapak-bapak, jadi kalau pengen istrinya jadi buah anggur yang manis, harus jadi tiang penyangga yang melindungi istrinya. Nah, terus yang kedua dikatakan, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Nah, anak-anak itu digambarkan seperti tunas pohon zaitun. Pohon zaitun itu apa? Pohon zaitun ini ada di Timur Tengah sana ya. Nah, pohon ini dari buahnya, dari daunnya, batangnya, bahkan abunya itu sangat bermanfaat. Nah, dikatakan di dalam firman Tuhan, ketika kita bisa merawat keluarga kita dengan baik, anak-anak itu diibaratkan seperti tunas pohon zaitun. Di rumah tangga, di keluarga kita, anak-anak itu masih menjadi tunas. Ya. Tetapi satu saat tunas ini akan berbuah. Ketika dia berbuah, ketika dia nanti besar ketika dia keluar dari rumah kita, ketika mereka sudah dewasa, mereka akan bermanfaat. Bukan hanya untuk kita, orang tua, tetapi mereka bermanfaat buat orang-orang sekitarnya. Karena mereka dirawat dengan baik di dalam rumahnya. Karena itu hari ini saya mengingatkan kembali, kalau mau keluarga kita berbahagia, yang pertama harus takut akan Tuhan. Yang kedua harus dirawat, ya, merawat dengan cinta, dengan memberikan waktu. Kadang-kadang kita banyak orang ya, saya tuh sayang sama anak saya. Pokoknya apa saja kebutuhannya saya penuhi. Itu arti sayang menurut orang tua. Tapi sebenarnya yang namanya sayang, cinta, itu artinya memberi waktu. Kadang-kadang orang tua suka lupa memberi waktu ya. Karena kita sibuk, mungkin kita sibuk kerja. Tapi jangan lupa untuk memberikan waktu. Gak harus punya waktu yang banyak. Percuma punya waktu yang banyak. Kadang ada orang-orang yang punya waktu yang banyak karena gak bekerja, duduk aja di rumah.
tapi dia juga nggak ngurusin anaknya. Tapi beri waktu yang berkualitas. Biarpun punya waktu sedikit, tapi ketika punya waktu yang sedikit, kita kumpulin anak-anak kita ngobrol. Ada hal-hal yang tertentu yang bisa kita sharingkan sama mereka. Apa yang menjadi kesulitan mereka, yang jadi masalah mereka, itu kita bisa ngerti ya. Terus kita bisa sama-sama gimana ya solusinya yang terbaik. Terus ajak mereka berdoa. Selalu memberikan waktu. Biarpun kita nggak bisa punya waktu yang banyak, tapi waktu yang berkualitas itu akan diingat oleh anak-anak kita. Begitupun juga antara suami dan istri. Untuk memupuk cinta ini perlu punya waktu berdua. Jangan berpikir kalau sudah nikah, sudah pokoknya kemana-mana sama anak-anak. Suami istri harus punya waktu selalu berdua. Memberi waktu, menyediakan waktu khusus supaya punya waktu untuk ngedate lagi, punya waktu untuk pacaran lagi. Saya sama suami dari dulu ketika dari anak-anak kecil sampai anak-anak sudah besar, kami selalu menyediakan waktu untuk punya waktu untuk pacaran. Ya, hanya berdua saja, nggak ngajak anak-anak. Apalagi sekarang anak-anak udah gede, udah lebih enak. Jadi kita sebenarnya nggak menghabiskan uang hanya untuk ngedate gitu, kita tuh nggak menghabiskan uang banyak. Kadang-kadang kita cuman keliling naik motor, nanti berhenti makan mie ayam. Mie ayam habis berapa toh? Nggak sampai 40.000 saya kalau bayar mie ayam itu. Tapi sudah ngobrol, ya. Kadang-kadang kita di rumah, kadang-kadang nggak bisa ngobrol ya di rumah ya, mengerjakan punya kegiatan masing-masing. Tetapi ketika kita pergi berdua, mau nggak mau, kita kan tuh cuman berdua, ya akhirnya kita ngobrol, bener nggak? Kadang kalau pas nggak punya uang, bukan berarti wah nggak punya uang, nggak bisa pergi. Nggak, biarpun nggak punya uang, kita tetap aja keliling naik motor ya, 30 menit sampai 1 jam. Kalau nggak punya uang ya pulang lagi ke rumah, makan di rumah, nggak usah jajan. Tapi yang penting waktunya berdua itu yang penting, supaya kita bisa ngobrol dari hati ke hati. Apa sih yang selama ini mungkin saya punya sesuatu keberatan, sesuatu tentang suami saya yang saya nggak bisa utarakan di rumah. Ketika kami keluar itu kami bisa bicarakan. Begitu juga kadang-kadang tentang masalah anak-anak, masalah rumah tangga. Nah itu yang perlu dijalin. Jadi jangan pernah berpikir kalau kita sudah menikah, para suami istri, kita nggak perlu lagi tuh seperti itu memberi punya waktu berdua untuk pacaran. Kalau sudah menikah harus tetap punya waktu untuk berdua, tidak diganggu anak-anak. Karena itu yang namanya merawat, ya, memupuk cinta antara suami dan istri. Ketika kita pergi sering punya waktu untuk berdua, kalau sampai terjadi misalnya sesuatu yang tidak diinginkan, tiba-tiba ada apa sih? Kadang-kadang yang namanya handphone. Mantan ketemu di media sosial, ngelihat, kayaknya dia sekarang tambah ganteng ya, tambah cantik. Terus di Facebook itu di apa namanya? Di DM ya, di add terus dikasih pesan gitu. Nah, kadang-kadang seperti itu. Nah, namanya orang, kadang-kadang kan kalau dilihat seperti apa, teringat kembali ya, CLBK, apa sih? Cinta lama belum kelar gitu ya, nanti bisa terjadi lagi. Tapi kalau kita sering punya waktu dengan suami, dengan istri kita, hal seperti itu akan terhindarkan. Karena itu Bapak Ibu yang sudah menikah selalu ingat, kalau mau keluarga kita bahagia harus dirawat. Nah, yang terakhir ini, untuk punya keluarga yang bahagia. Di Mazmur 128 ayat 2 saya bacakan, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Nah, di sini memang disampaikan bahwa para suami, para kepala keluarga seharusnya bekerja. Para suami itu wajib bekerja.
Karena dikatakan apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Apapun yang kita kerjakan, pasti akan Tuhan berkati. Nah, yang ketiga ini kita harus bersyukur. Kadang-kadang keluarga yang tidak bisa bersyukur ini adalah celah sehingga membuat keluarga itu menjadi berantakan. Nah, penyebab rasa orang tidak bisa bersyukur apa sih? Rasa tidak puas. Kalau orang punya rasa tidak puas, nanti ujung-ujungnya bersungut-sungut. Ketika dia bersungut-sungut, akhirnya dia mulai membanding-bandingkan. Ketika orang sudah mulai merasa tidak puas ya dalam keluarganya, dia ngelihat suaminya, suamiku nih nggak bisa kerja, nganggur aja di rumah. Coba kalau aku kawin sama mantanku yang dulu, wah, sekarang dia udah jadi pegawai negeri, udah dapat tingkat, udah jabatan apa. Coba kalau kawin sama dia, mulai membanding-bandingkan. Memang rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kita. Karena itu rumputnya harus dirawat supaya juga hijau. Kadang-kadang suami-suami ngelihat istrinya, aduh, ngelihat di rumah dasteran aja, bau bawang, kayaknya nggak menarik sama sekali gitu. Jadi ketika dia di luar, dia melihat temennya, kok temennya lebih cantik. Dia ngomong sama istrinya, "Mbok dandan toh, Bu? Ya kasih modal toh. Orang kamu nggak bisa ngasih modal, duitnya habis buat belanja, gimana mau ke salon gitu ya." Kadang-kadang kita juga harus tahu posisi kita tuh seperti apa. Jangan membanding-bandingkan dengan orang lain. Kalau kita merasa tidak puas, akhirnya kita membandingkan dengan orang lain. Ketika kita membandingkan orang lain, kita maunya membandingkan orang, misalnya istri sama istri orang. Tapi kita juga harus ngecek diri kita dong. Apakah kita mau dibandingkan seperti itu? Nah, inilah penyebab rasa orang tidak bisa bersyukur karena tidak puas. Nah, ibu-ibu kadang-kadang dengan keterbatasan ekonomi, misalnya cuman punya sepatu warna hitam. Sebenarnya orang itu tidak perlu punya sepatu banyak-banyak, bener nggak sih ibu-ibu? Sebenarnya cukup lah ya. Beberapa, misalnya sepatu yang bisa cocok ke semua baju, biasanya warna apa? Warna hitam atau putih atau coklat. Belilah warna-warna yang standar. Tapi karena keinginan ngelihat di medsos, ini bagus, pakai baju merah, tasnya warna merah, sepatunya warna merah. Jadi kepingin, rasanya tidak puas dengan apa yang dia miliki. Kalau punya duit nggak masalah, beli aja. Tapi kalau nggak punya duit itu jadi masalah. Nah, ketika tiba-tiba satu hari ada orang ketok-ketok di pintu kita. Tok-tok-tok, "Bu, mau nawaran pinjaman, Bu. Ini pinjamannya gampang loh, Bu. Ibu tinggal tanda tangan aja, kasih apa? KTP ya? Nanti langsung keluar, Bu, 5 juta hari ini." Iya, 5 juta hari ini juga iya, gampang. Segitu gampangnya orang sekarang dapat pinjaman ya. Akhirnya kita tertarik untuk pinjam, hanya untuk memenuhi keinginan, bukan kebutuhan. Akhirnya yang terjadi gimana? Kejeglong. Ya, karena berhutang. Ini semua karena rasa tidak bersyukur, karena tidak bisa bersyukur, karena rasa tidak puas. Karena itu jangan sampai kita memiliki rasa yang tidak puas. Ketika kita punya rasa tidak puas, ini nanti akan menjadi seperti apa? Menjadi serakah. Kepengen ini, kepengen itu, kepengen ini, kepengen itu. Semuanya kepengen. Kalau dia belum dapat, dia akan berusaha bagaimana caranya supaya dia dapat. Kalau dia seperti ini, dalam keluarga tidak bisa bersyukur, keluarga tidak akan pernah bisa bahagia. Karena yang terjadi apa?
Setiap hari ada rasa tidak puas, ada keserakahan. Ada seorang raja, ya, seorang raja yang kaya, dia punya semuanya. Dia suka duduk-duduk kalau sudah siang, ya, sambil berjalan-jalan di soto istananya. Dia memperhatikan seorang tukang kebun yang selalu membersihkan kebunnya. Tukang kebunnya ini wajahnya selalu ceria, wajahnya selalu bahagia. Kalau dia membersihkan kebunnya sambil bersiul-siul. Jadi dia merasa, kok aneh ya? Kok ada orang yang sebenarnya kalau ngelihat hidupnya, dia bukan orang yang cukup, tapi kok dia bisa wajahnya seneng, bisa bersiul-siul, sepertinya sukacita, setiap hari bersukacita. Terus akhirnya dia panggil penasehatnya. Dia bilang sama penasehatnya, saya kok perhatikan tukang kebun itu kok bisa sukacita ya? Saya yang kaya, yang punya semuanya, kok saya nggak bisa sukacita? Apa sebabnya ya? Dia bertanya gitu sama penasehatnya. Oh, terus penasehatnya bilang gini, oh, tukang kebun itu belum kena virus 99, Baginda. Apa itu virus 99? Gini Baginda, Baginda kasih sama tukang kebun itu 100 koin emas. Antar ke sana, nanti kita lihat ya Baginda, apakah dia masih bahagia atau enggak. Oke, terus disiapkan sama raja satu kotak 100 koin emas, ditulis di atas kotak itu 100 koin emas. Tapi sama penasehatnya diambil satu, tinggal 99. Loh kok diambil satu? Pokoknya udah nanti Baginda lihat ya. Terus dititipkan sama ajudannya. Nah ajudannya datang ke rumah tukang kebun itu. Tukang kebun itu kaget. Wah, ajudan raja datang. Ada apa? Kata ajudan, ini raja melihat kerajinanmu menjadi seorang tukang kebun. Raja menghadiahkan 100 koin emas. Wah, seneng banget tukang kebunnya. Setelah dia pulang, dia panggil istrinya, dia panggil anaknya. Wih, ini Baginda Raja memberikan hadiah buat kita. Apa Pak? 100 koin emas. Buru-buru. Karena gak pernah lihat uang sebanyak itu, mereka buru-buru segera buka kotaknya. Terus mereka hitung, segera dihitung. Setelah dihitung jumlahnya berapa Bapak Ibu? 99. Loh, kok cuma 99? Wah salah hitung kali Pak. Kata istrinya, udah Bapak diam. Istri yang bagian ngitung. Hitung, istrinya hitung. Berapa jumlahnya? 99. Wah masih 99. Masih salah kata anaknya. Sudah Bapak Ibu udah tua, udah gantian. Anaknya yang hitung. Anaknya yang hitung berapa? 99. Wah mereka penasaran. Ini kok kurang satu. Kemana nih koinnya? Jangan-jangan jatuh tadi sepanjang jalan. Malam itu juga mereka semua keluar. Ngelihat di sepanjang jalan. Siapa tahu koin emasnya jatuh satu. Kok enggak ketemu juga? Akhirnya mereka curiga. Ini jangan-jangan diambil sama Aju dan Raja. Dia nyuri. Akhirnya sepanjang malam itu mereka jadi kemerungsung hatinya. Besok pagi seperti biasa dia harus bekerja. Merawat kebun kerajaan. Raja seperti biasa duduk sambil lihat-lihat di soto istana. Dan Raja kaget. Loh, kemarin tukang kebun ini kan sudah dikasih uang ya. Dia bilang sama penasehatnya, kok wajahnya sekarang nggak sukacita lagi, nggak bersiul-siul lagi, wajahnya murung. Terus kemudian penasehatnya ketawa. Nah itu Raja, dia sudah kena virus 99. Apa? Dia tidak bisa bersyukur untuk 99 yang dia terima. Dia bingung nyariin satu yang hilang. Itu seperti kita enggak Bapak Ibu kadang-kadang. Kadang-kadang kita tidak bisa bersyukur dengan 99 yang Tuhan udah kasih buat kita. Kita selalu nyari ada satu yang belum dapat, ada satu yang hilang. Itu terus yang kita cari. Fokusnya hanya kepada satu saja. Tapi kita lupa berkat Tuhan yang 99.
ada kesehatan, ada suami di rumah, ada istri di rumah, ada anak-anak di rumah. Kita bingung nyari yang satu ini. Kadang-kadang kita seperti itu ya Bapak Ibu ya. Itu yang membuat keluarga-keluarga menjadi tidak bahagia. Karena itu Bapak Ibu, bersyukurlah dengan apa yang kita punya hari ini. Mungkin suami kita hari ini pekerjaannya tidak bisa menghasilkan uang yang banyak. Tapi bersyukurlah, ibu-ibu masih punya suami, anak-anak masih punya bapak. Mas, ada keluarga-keluarga yang sudah tidak punya bapak. Bersyukurlah ya. Mungkin istrimu bau bawang, istrimu cuma bisa dasteran, tapi bersyukur kamu masih punya istri. Ada keluarga-keluarga yang sudah nggak punya istri, nggak ada yang menyiapkan makanan buat rumahnya. Bersyukurlah anak-anak kalian masih punya orang tua. Ada anak-anak yang tidak punya orang tua sehingga mereka harus terlantar atau dititipkan di panti asuhan. Karena itu saudara-saudara ingatlah hari ini, apapun yang kita punya saat ini itu adalah 99 yang Tuhan sudah beri buat setiap kita. Karena itu kita harus bersyukur. Jangan fokus hanya kepada satu yang kita tidak punya. Tetapi tetap lihat 99 yang Tuhan beri itu adalah yang terbaik buat kita. Sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Nah, terakhir, memiliki keluarga yang bahagia harus diusahakan melalui kerjasama antara Tuhan dan kita. Keluarga bahagia tidak bisa tercipta seperti sulap, sling, magic begitu. Wah, begitu nikah bakalan bahagia selama-lamanya, happily ever after. Seperti yang kalau kita baca di dongeng-dongeng, ketika putri dan pangeran menikah, mereka berbahagia sampai selama-lamanya. Tidak. Tetapi untuk memiliki keluarga bahagia harus diusahakan dengan kerjasama antara Tuhan dan kita. Keluarga yang diberkati Tuhan sama dengan keluarga yang bahagia. Jadilah keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan. Untuk menjadi keluarga bahagia yang pertama harus takut akan Tuhan. Yang kedua harus dirawat. Yang ketiga bersyukur. Amin buat firman Tuhan. Saya minta tim musik bisa maju ke depan. Kita akan nyanyikan lagu yang tadi sebelum firman. Biarlah menjadi perenungan setiap kita Bapak Ibu. Kalau mungkin hari-hari ini, waktu-waktu belakangan ini keluarga kita belum menjadi keluarga bahagia. Tapi hari ini kita mendengar, mari kita praktekkan apa yang disampaikan hari ini. Supaya kita bisa memiliki hidup keluarga yang berbahagia. Kalau mungkin yang datang hanya ibunya saja, hanya bapaknya saja, hanya anak-anak saja, hanya orang tua saja. Lakukan dulu apa yang jadi bagian kita masing-masing. Jangan menuntut keluarga kita yang lain melakukan. Dari kita dulu lakukan. Ya, ketika kita lakukan apa yang difirmankan Tuhan, pasti Tuhan akan mengenapi setiap janji-janjinya buat setiap kita. Amin. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sekali lagi katakan, kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan
Yesus baik bagiku. Sebab Tuhan baik. Kita akan bangkit berdiri. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik baik. Bersama-sama Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Yesus baik bagiku. Yesus baik bagiku. Kami bersyukur Tuhan Yesus, pada ibadah pagi hari ini kembali kami boleh diingatkan akan firman Tuhan. Engkau mengajar untuk setiap kami, Engkau merindukan untuk senantiasa memberkati keluarga kami menjadi keluarga yang berbahagia. Terima kasih buat firman-Mu yang mengajar kami. Biarlah kami boleh senantiasa menaruh hidup yang takut akan Engkau. Hamba-Mu berdoa setiap kepala keluarga, suami, istri, anak-anak menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih kami diingatkan untuk kami boleh merawat keluarga kami dengan cinta, dengan perhatian, dengan waktu yang ada, saling memperhatikan sesama anggota keluarga. Ingatkan kami perlu Tuhan untuk terus dibentuk, dikoreksi, sehingga kami pribadi lepas pribadi sungguh-sungguh bertumbuh menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Kami melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami setiap anggota keluarga masing-masing, tanpa saling menyalahkan, tapi biarlah saling membangun, menasehati, dan terus saling mendoakan dan memberkati. Dan di dalam segala hal yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami tetap bersyukur untuk segala berkat yang Tuhan nyatakan, yang kami tahu lebih daripada apa yang kami butuhkan. Engkau pasti menyediakan. Kalau ada di antara setiap kami, Tuhan, hari-hari ini masih tetap berdoa untuk setiap kebutuhan dan keperluan kami, percaya Engkau mencukupkan bahkan melimpah-limpahkan. Taruhkan terus dalam hati kami, hati yang melimpah dengan ucapan syukur. Sebab kami tahu ketika kami bersyukur bahwa Tuhan tetap bekerja atas kehidupan kami, maka mujizat Tuhan akan dinyatakan. 2 ikan, 5 roti, saat kami menaikkan syukur kepadamu Tuhan, kami tahu kami akan diberkati berlimpah-limpah. Hamba-Mu berdoa, Engkau terus meneguhkan, menguatkan setiap firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu bagi setiap kami, pribadi lepas pribadi, keluarga maupun keluarga. Hamba-Mu melepaskan berkat, setiap kami diberkati di dalam nama Yesus, menjadi keluarga yang berbahagia, menjadi keluarga yang diberkati, menjadi pribadi-pribadi yang diberkati. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu, pakai lebih lagi, urapi untuk menyampaikan isi hati-Mu, dan setiap kami boleh diberkati, dikuatkan di dalam firman Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu, buat firman-Mu yang sudah dinyatakan bagi kami. Dengan syukur kami berdoa di dalam nama Yesus. Bersama katakan amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya Bapak Ibu Saudara, minggu depan itu artinya kita tetap ibadah. Nanti setelah ibadah ada break snack gitu ya. Snack sama yang teh, nanti baru masuk seminar keluarganya itu 10:30. Setelah selesai acara itu mungkin sekitar
jam 12 atau setengah 1 lanjut makan bersama, makan siang. Nah setelah itu Bapak Ibu bisa pulang, sesi selanjutnya adalah sesi khusus untuk tim pujian penyembahan. Kira-kira jelas Bapak Ibu Saudara ya? Itu saja. Nah untuk hari Selasa, Rabu, Kamis, jadi semua Bapak Ibu Saudara yang bisa datang silakan datang, karena semakin cepat habis semakin baik. Jadi tim yang nunggunya nggak kelamaan nunggu. Di awal-awal kan dari pagi sampai siang nungguin. Jadi Bapak Saudara semakin cepat makin bagus. Nah untuk seminar saya sekali lagi mengingatkan, mohon segera daftar ya. Langsung daftar, saya ikut berapa orang misalnya keluarga, supaya nanti tim mencatat untuk penyediaan supaya pas makanannya tidak kurang gitu ya. Lebih puji Tuhan. Amin. Ya, saya undang kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita hari ini dengan syukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan memberkati dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagi, memberi kasih karunia, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku, memberi kasih karunia, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Terima kasih untuk ibadah pagi hari ini Tuhan, Engkau berkenan hadir melawat setiap kami, memberkati kami dengan firman-Mu. Kami percaya setiap kami yang letih dan lesu mendapat kekuatan baru dalam hadirat-Mu. Bahkan firman-Mu menjamin oleh bilur-bilur-Mu setiap kami yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Ada kekuatan baru, ada pemeliharaan Tuhan yang sempurna, pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat, jaminan masa depan yang penuh harapan bagi setiap kami. Keluarga kami akan menjadi keluarga yang berbahagia, keluarga kami akan menjadi keluarga yang diberkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Engkau memberkati juga anak-anak-Mu Tuhan yang berulang tahun dalam minggu-minggu ini. Kiranya dengan bertambah usia mereka menjadi pribadi yang terus juga bertambah takut akan Tuhan, menjadi pribadi yang semakin mengasihi Tuhan. Berkati setiap apa yang dibutuhkan, yang diperlukan, apa yang diidam-idamkan di dalam nama Yesus sesuai janji firman Tuhan digenapi dalam kehidupan mereka. Mari Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan dan pulanglah dengan terima berkat yang berlimpah dari Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan bersama katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Waktu
setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku